lagi bersama Mas Aris Rinaldi. Oke, Mas Aris ini salah satu kemarin kandidat dari sumber daya air diusulkan untuk menjadi pegawai teladan. Dan alhamdulillah dia sudah menang. Dalam arti kenapa menang? Karena sudah diusulkan dari Balai Teknik Bendungan. Betul Mas Aris? Betul Pak. Nah, dari Balai Teknik Bendungan diusulkan dan langsung juga diusulkan dari Direktorat Sumber Daya Air, ditandatangani langsung oleh Pak Sekdijen. Betul Mas Aris? Betul, Pak. Bersama 4 kandidat diusulkan untuk menjadi pegawai teladan. Dan teman-teman, di dalam kesempatan yang baik ini kita akan bercerita sedikit terkait dengan gempa, yang mana saat ini Mas Aris kita patut prihatin adanya gempa di Cianjur. Kalau saya dengar tadi Mas Aris sedang diskusi terkait dengan gempa. Ya. Boleh cerita sedikit Mas? Boleh saya cerita Pak Joko ya, teman-teman penonton dari channel YouTube Aris Rinaldi atau channel Bendungan Aris Rinaldi. Pada kesempatan kali ini saya bersama Om Joko. Kebetulan tadi ditanyakan terkait dengan gempa Pak ya. Beberapa hari terakhir kita ketahui bahwa pernah terjadi ya Pak ya, terjadi gempa di Cianjur. Termasuk tadi pagi Mas Aris? Termasuk ada tadi pagi informasi. ada juga informasinya. Dan ternyata memang gempa ini kalau di Bendungan memiliki peran yang penting juga Pak. Jadi salah satu aspek yang berkaitan dengan keamanan bendungan, khususnya di bidang struktur bendungan. Dan kebetulan tadi saya menjadi PIC untuk kegiatan mikrozonasi gempa bendungan untuk pengelolanya PT Vale Indonesia. Dengan ini ya kata-kata mikrozonasi. Mikrozonasi. Ya, kenapa kalau mikro teman-teman? Karena cuma di satu titik itu Iya, aja ya. di scale-nya mungkin tidak seluas Indonesia Pak ya. Tapi tadi memang kalau kita perhatikan sebelumnya sudah pernah ada studi di tahun 2016 oleh Golder. Lalu tadi Di bendungan mana Mas? Bendungan Balambanu dan Karibe Pak. Balambanu dan Karibe. Itu di Sulawesi ya? Di Sulawesi Oke. dan tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan Pak. Mhm. Bendungannya Kasket, Batu Besi, Balambanu dan Karibe. Kalau tidak salah, bendungan ini ada di Sulawesi Selatan yang paling utara ya? Iya betul Pak. Kalau di peta itu ya? Iya di Kabupaten Luwu. Timur. Oke. Boleh cerita lagi yang Lalu, lebih agak sedikit detail tadi? Tadi memang spesifik Pak diskusinya terkait studi pada kesempatan sebelumnya di tahun 2016, lalu pada tahun 2022 ini pengelola bendungan dibantu oleh PT Intrakarya melakukan studi lagi Pak. Lalu dari hasil studi tersebut memang ada beberapa hal yang mungkin jadi perbedaan dari segi metode. Ini masa lalu menggunakan metode pengukuran respons spektra, lalu pada kesempatan kali ini menggunakan ground motion. Lalu di masa itu mungkin teknologinya menggunakan satu arah saja, sekarang 2 atau 3 arah. Jadi memang banyak updating berkaitan dengan studi kegempaan yang tentunya berguna untuk bendungan-bendungan yang di Indonesia. Dan dari ini Pak sedikit suatu usulan ya, di tahun sebelumnya kita pernah ada paket pekerjaan bendungan Pak ya. Dan memang saat ini pedomannya itu sedang disahkan sepertinya Pak, karena saya terakhir ikut konsensus tapi resminya belum saya terima. Ada sekitar 4 buku berkaitan dengan pasca gempa, penelusuran gempa, dan dynamic dan probabilistik gempa yang nantinya bisa jadi rujukan Pak buat pengelola bendungan di Indonesia. Nah, ini menarik ya terkait dengan gempa Mas Aris. Tadi ini di-update. Itu Ya, seperti kayak ini ya, apa RTD tadi ya? Betul, Di-update. seperti rencana tindak darurat Pak ya, bendungan. Dan kali ini mungkin nilai-nilainya dulu di tahun tertentu tersebut nilainya rendah, bisa saja di tahun sekarang ini setelah beberapa tahun update dengan teknologi yang ada saat ini dan metode pengukuran saat ini nilainya bisa naik, bisa turun. Satu hal yang sangat menarik ini kalau masalah gempa ya, itu kaitannya kalau hidrologi kan masalah hujan. Iya betul Pak. Nah, kalau gempa itu adalah pergerakan. Betul. Teman-teman atau Mas Aris pernah dengar nggak kalau hujan itu kan ada pawang hujan? Ada nggak nih pawang gempa? Pernah dengar dulu Pak ya, kalau nggak salah di masa itu ada namanya Mbah Marijan Pak ya. Tapi itu saya kurang terlalu detail apakah beliau ini lebih ke juru kunci atau pawang. Tapi itu bisa dikatakan lokal Pak ya, kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kalau Mbah Marijan memang ini gempa tektonik. Kalau gempa tektonik itu lebih bisa dimonitor. Iya. Kalau tektonik vulkanik ya. Ya, vulkanik. Kalau vulkanik itu lebih gampang dimonitor. Tapi kalau tektonik menurut ahli gempa itu susah di monitor. Monitoring, Pak, ya. Kalau Mbah Marijan itu karena di pegunungan. Iya. Kalau yang
kayak Cianjur Ya. dan lempeng-lempeng yang lain itu tanda-tandanya Ya. nggak akan kelihatan. Teman-teman, ada lagi terkait dengan Terkait kegempaan di gempa Indonesia? memang ini sesuatu hal yang karena kita di Ring of Fire Pak ya, Circum Pasifik dan Asiatik, ya kita pasti cepat atau lambat bersinggungan dengan gempa Pak. Mungkin dari kita sisi Kementerian PUPR alangkah baiknya memang data itu terkolek dengan baik Pak, jadi kita bisa tahu pola-pola kegempaan itu baik yang vulkanik maupun tektonik pada tahun berapa saja pernah terjadi. Jadi kita bisa collecting seperti data bendungan Pak, jadi data gempa yang ada namanya pusat gempa nasional Pak, Pusget. Tapi kita bisa juga nanti dari sisi data dan juga mitigasinya Pak ya, ketika terjadi gempa. Ya, terima kasih Mas Aris. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah cerita terkait dengan gempa dan kita bisa bersyukur kita bisa ngobrol di sini, yang mana teman-teman kita, saudara kita yang di Cianjur. Dan alhamdulillah kemarin kami dengan komunitas namanya Manajemen Kolbu melakukan melakukan peduli. Nah, mudah-mudahan bermanfaat channel ini terkait dengan kegempaan khususnya di Palai. Terima kasih Mas Aris, sukses selalu. Dream come true, be happy.